Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ferry Aftika yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kita pada malam hari ini dengan materi yaitu analytical hierarchy proses AHP di KPHP Sungai Sembulan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Mujahid, Prada Setiamona, Puji Pangestu, Maulia Trisnawati, dan saya sendiri Ferry Aftika. Selanjutnya pada daftar isi, kami akan membahas yang pertama pendahuluan, yaitu adalah latar belakang dan tujuan praktikum, kedua tinjauan pustaka, tiga metode praktikum, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Puji Pangestu. Kepada Puji Pangestu, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan perkembangan era informasi telah meletakkan sebuah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam menganalisis potensi suatu desa yang memiliki tingkat pengelolaan serta pemanfaatan hutan dan lahan yang ada di bidang pertanian. Untuk mewujudkan di mana pengelolaan hutan yang lestari akan berpijak kepada tiga prinsip dasar landasan pengelolaan hutan, yaitu kelola ekonomi, kelola sosial, dan kelola ekologi. Aspek kelola ekonomi menjadi penting untuk mendapatkan perhatian fasilitas dan pencapaiannya secara rasional. Negara akan terkendala oleh ketersediaan keuangan negara, sementara pada kawasan hutan yang dikelolanya banyak terkandung potensi baik yang berupa kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan yang dapat diusahakan dan menghasilkan pendapatan. Oleh karenanya, menuntut KPHP untuk dapat menghasilkan pendapatan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan hutannya dalam sebuah unit yang mandiri. Jadi tujuan pada praktikum teori pengambilan keputusan yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui metode analytical hierarchy process atau AHP. Yang kedua, mahasiswa mengetahui manfaat metode AHP pada KPHP Sungai Sembulan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Puji Pangestu. Penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Mujahid. Kepada Ahmad Mujahid, saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya tinjauan pustaka. Sistem penunjang keputusan atau DSS merupakan pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi untuk menghasilkan output sebagai proses untuk memecahkan masalah. Lalu untuk dapat menerapkan sistem pendukung keputusan ada 4 subsistem yang harus disediakan. Analytical hierarchy process atau AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dapat menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Akhir dari proses AHP adalah prioritas-prioritas dari alternatif-alternatif. Pada hakikatnya, AHP merupakan suatu model sistem pendukung keputusan atau SPK yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Model AHP pendekatannya hampir identik dengan model perilaku politis, yaitu merupakan model keputusan atau individual. Dalam model SPK dengan AHP, pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. AHP juga memungkinkan ke struktur suatu sistem dan lingkungan ke dalam komponen saling berinteraksi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad Mujahid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulia Trisnawati. Kepada Maulia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu metode praktikum. Waktu dan tempat praktikum ini dilakukan pada hari Rabu 18 Mei 2022 di rumah masing-masing melalui Zoom meeting. Untuk alat bahannya sendiri, alatnya yaitu ada alat tulis dan komputer, dan bahannya sendiri diambil dari jurnal serta bahan bacaan lainnya. Langkah-langkah kerja dalam praktikum ini yang pertama yaitu peserta responsi masing-masing membuat sebuah identifikasi permasalahan atau problem identification
dalam penetapan tujuan suatu kesatuan pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi, dengan menggunakan salah satu metode pengambilan keputusan yang menurut saudara paling cocok. Lalu, memberikan alasan mengapa metode tersebut dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam permasalahan yang dihadapi, selanjutnya menganalisis permasalahan tersebut, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maulia. Maka presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frada Setiamona. Kepada Frada, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Di mana permasalahan KPH Sungai Sembulan ini, seperti halnya KPHP pada umumnya, KPHP Sungai Sembulan juga memiliki permasalahan dari segi ekologi, ekonomi, hingga sosial. Pada aspek ekologinya, potensi dari kawasan hutan yang dimiliki KPHP Sungai Sembulan sebagian besar dalam kondisi kritis. Potensi sumber daya hutan juga menurun. Selain itu, ketidakjelasan tata batas kawasannya, serta tingginya gangguan keamanan hutan dalam bentuk perambahan, illegal logging, dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Pada aspek ekonominya, pada KPHP Sungai Sembulan ini belum dikembangkannya akses pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian rendahnya insentif dan bantuan modal dari pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan usaha di bidang kehutanan, serta masih terbatasnya infrastruktur di wilayah KPHP Sungai Sembulan untuk keberlangsungan pengoperasian. Pada aspek kelembagaannya, KPHP Sungai Sembulan, struktur organisasinya belum mencerminkan organisasi pengelolaan hutan sampai tingkat tapak, karena dalam struktur organisasi tersebut belum ada bagian atau resort pengelolaan hutan di lapangan. Jumlah personil KPHP yang masih terbatas, yaitu 7 orang, serta belum tersedianya pos pengamanan terpadu dan sistem data informasi. Saat ini, salah satu acuan KPHP Sungai Sembulan dalam memperbaiki permasalahan tersebut yaitu pada aspek ekonominya. Acuan tersebut yaitu berupa pemilihan desa terbaik, yang mana desa terbaik ini menjadi acuan sebagai sarana tolak ukur rekomendasi secara objektif dan kemudahan penerapan pembangunan dalam bidang ekonomi. Kemudian hasil keputusan tersebut dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan dalam melakukan pengelolaan yang dapat dikembangkan secara optimal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Frada. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu dengan kriteria yang memiliki potensi di dalamnya yang merupakan hal terpenting untuk menuju KPHP mandiri. Kajian pemilihan desa terbaik ini dibuat agar dapat dijadikan acuan instansi KPHP Sungai Sembulan dalam memilih desa terbaik di kawasan KPHP Sungai Sembulan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. AHP menguraikan masalah multifaktor dan multi kriteria yang kompleks menjadi satu hierarki. Analisis AHP pada tahap awal adalah pendefinisian masalah yang akan dipecahkan dari sistem yang akan dibangun, sebagaimana menyelesaikan permasalahan pemilihan desa terbaik, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat. Dengan masalah tersebut, maka dibangun sistem pendukung keputusan pemilihan desa yang memiliki pemanfaatan dan pengelolaan terbaik di kawasan hutan KPHP Sungai Sembulan. Terdapat analisis kebutuhan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini, yaitu dalam pembangunan sebuah SPK menggunakan metode AHP dibutuhkan informasi berupa data desa yang termasuk kawasan KPHP Sungai Sembulan yang menjadi objek alternatif pada SPK. Selain database, pada SPK yang menggunakan metode AHP juga dibutuhkan input berupa kriteria dan alternatif yang digunakan untuk melakukan pemilihan desa terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulia Risnawati. Kepada Maulia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada bagian terpenting dari proses analisis adalah 3 tahapan berikut. Yang pertama yaitu tujuan analisis pemilihan desa yang memiliki pemanfaatan dan pengelolaan terbaik di kawasan KPHP Sungai Sembulan. Lalu yang kedua, kriteria potensi HHBK, tingkat kerusakan, kelompok tani hutan, dan jasa lingkungan. Lalu yang ketiga ada alternatif pilihan yaitu Desa Lampur, Kerantai, Keretap, Tanjung Pura, Kemingking yang telah ditentukan.
Penelitian ini memberikan alternatif berupa sistem pendukung keputusan pemilihan desa yang memiliki pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan terbaik. Alternatif dalam penelitian ini sebanyak 5 desa yang termasuk dari beberapa kawasan hutan produksi yang ada di KPHP Sungai Sembulan, yang memenuhi kriteria dan subkriteria dalam pemilihan desa terbaik. Adapun proses bisnis yang dilakukan menggunakan metode AHP berbasis web memiliki 3 aktor, yaitu petugas kantor, responden atau karyawan, kepala KPHP Sungai Sembulan. Surat edaran berupa data-data desa yang akan diisi oleh responden atau karyawan, lapangan di KPHP Sungai Sembulan, kemudian responden menerima surat edaran tersebut dan mengisinya. Kriteria serta alternatif yang terbentuk dengan metode analytical hierarchy process atau AHP terbentuk dari 4 kriteria, 7 subkriteria, dan 5 alternatif. Desa yang berkualitas di kawasan KPHP Sungai Sembulan memiliki 4 kriteria, yaitu potensi HHBK, tingkat kerusakan, kelompok tani hutan, dan jasa lingkungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puji Pangestu. Kepada Puji Pangestu, saya persilakan. Baik, karena Puji Pangestu sedang terkendala sinyal, maka presentasi akan saya lanjutkan, yaitu kesimpulan. Kesimpulan AHP, Analytical Hierarchy Process, digunakan sebagai model pendukung keputusan yang dapat menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki fungsional di mana input utamanya adalah persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Memberikan alternatif berupa sistem pendukung keputusan untuk membantu KPHP Sungai Sembulan dalam memutuskan di setiap pilihan. Saran, metode AHP yang digunakan sudah cukup baik dalam pengambilan keputusan, pengelolaan hutan di KPHL Sungai Sembulan, serta sudah sepenuhnya memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Namun, akan lebih baik jika metode AHP ini diimplementasikan dengan menambahkan metode lain, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup presentasi kelompok 8 pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.